Halo teman-teman, selamat datang di channel Tidak Jadi Sarjana. Situasi kemanusiaan di Gaza telah memicu seruan bagi Washington untuk mengajukan persyaratan pada miliaran dolar dana militer dan bantuan lain yang diberikannya kepada Israel yang sejak Perang Dunia Kedua, setelah menerima lebih banyak bantuan luar negeri Amerika Serikat daripada negara lain manapun. Berikut ini rincian dukungan Amerika Serikat terhadap Israel saat memerangi teroris Hamas di Gaza. Dengan Presiden Joe Biden menjanjikan dukungan penuh kepada Israel dalam perangnya melawan kelompok teror Hamas, ia merupakan pemimpin Amerika Serikat terbaru yang menjanjikan komitmen Amerika Serikat. Kesetiaan yang dimulai sejak berdirinya negara Yahudi itu tahun 75 tahun yang lalu saat Presiden Harry S. Truman menjadi salah satu pemimpin dunia pertama yang mendukung pembentukan negara demokrasi di Timur Tengah. Jika Anda mengingat sejarah Amerika pada abad ke-20 dan abad ke-21, musuh-musuh Amerika dan musuh-musuh Israel adalah sama. Entah itu nazisme, entah itu komunisme, entah itu ekstremisme Islam, kata David Makovsky, direktur dan peneliti senior hubungan Arab Israel di Washington. Mark Mellman, presiden mayoritas Demokratik untuk Israel, sebuah organisasi Amerika Serikat yang berupaya mempertahankan dan memperkuat dukungan bagi aliansi Amerika Serikat Israel, mengatakan persahabatan antara kedua negara lahir dari upaya Amerika Serikat untuk mengamankan sekutu selama Perang Dingin. Akan tetapi ada pula makin banyak kritikus Biden selama masa jabatannya, terutama di kalangan Demokrat progresif, termasuk perwakilan Michigan Rashida Tlaib yang dikecam oleh rekan-rekannya di DPR karena menggunakan frasa yang menurut beberapa orang mendukung penghapusan negara Israel dari peta, sebuah interpretasi yang dibantah oleh Tlaib. Dari sungai ke laut merupakan seruan aspiratif untuk kebebasan, hak asasi manusia, dan hidup berdampingan secara damai, bukan kematian, kehancuran, atau kebencian, kata Tlaib dalam sebuah pernyataan tentang X. Pekerjaan dan advokasi saya selalu berpusat pada keadilan dan martabat bagi semua orang tanpa memandang agama atau suku. Dukungan Amerika terhadap Israel muncul setelah negara itu diserang bulan lalu. Kelompok militan Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober dan Israel membalasnya dengan operasi pengeboman dan operasi militer di jalur Gaza. Amerika Serikat juga telah memberikan bantuan ekonomi yang cukup besar kepada Israel dari tahun 1971 hingga 2007. Tetapi hampir semua bantuan Amerika saat ini digunakan untuk mendukung militer Israel yang merupakan yang paling maju di kawasan tersebut. Amerika Serikat telah menyetujui sementara melalui nota kesepahaman MOU untuk memberikan Israel 3,8 miliar per tahun hingga tahun 2028. Sejak dimulainya perang Israel dengan Hamas, Amerika Serikat telah memberlakukan undang-undang yang menyediakan setidaknya 12,5 miliar dalam bantuan militer kepada Israel yang mencakup 3,8 miliar dari RUU pada Maret 2024 sesuai dengan MOU saat ini dan 8,7 miliar dari Undang-Undang Alokasi Tambahan pada April 2024. Dan sebagian besar bantuan sekitar 3,3 miliar setahun disediakan sebagai hibah di bawah program pendanaan militer asing. Dana yang harusnya digunakan Israel untuk membeli peralatan dan layanan militer Amerika Serikat. Pada bulan Oktober, pemerintahan Joe Biden mengatakan Israel memiliki hampir 600 kasus FMF aktif dengan total sekitar 24 miliar.
Dan untuk pemindahan peralatan militer Amerika Serikat ke Israel, seperti halnya ke pemerintah asing lainnya, tunduk pada hukuman Amerika Serikat yang relevan. Presiden harus memberitahu Kongres sebelum menjual sistem persenjataan utama atau layanan yang nilainya di atas ambang batas dolar tersebut kepada negara-negara asing. Bantuan militer apapun yang diberikan Amerika Serikat kepada penerimanya hanya boleh digunakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dan merupakan kewajiban pemerintah Amerika Serikat untuk memantau penggunaan akhir peralatan yang diberikan. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel YouTube Tidak Jadi Sarjana. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.